Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Yapsinet. eh, saya ucapkan terima kasih tentunya bagi para pengunjung channel Yapsinet dan yang sudah subrek dan like. Pada kesempatan malam hari ini saya ditemani teman saya, biasa dipanggil Jamie. Nah, ia juga kadang membantu di lapangan untuk splicing kabel dan lain sebagainya. Cuma masih amatir ya, Bung. Betul, karena baru pemirsa. Nah, kepada kesempatan malam hari ini saya akan mereview OLT Fujitomo. Karena kalau tidak salah saya sudah 1 tahun hampir menggunakan OLT Fujitomo yang 4 pon. Nah, di awal saya unboxing itu banyak yang nanya minta review selama penggunaan OLT Fujitomo. Jadi yang kita bahas ini, Bung Jemi, kita akan mencoba mereview atau apa ya, melihat kemampuan OLT Fujitomo selama 1 tahun saya pergunakan. Oke, siap. Biasanya itu kendalanya apa, kan begitu. Kemudian kelebihannya apa dan lain sebagainya. Jadi pemirsa, dari awal saya menggunakan OLT Fujitomo itu memang di luar rekomendasi sebenarnya. Karena teman-teman saya yang sudah berpengalaman di penggunaan OLT ini, waktu itu saya direkomendasikan untuk belinya OLT Hyoso. Jadi bukan Fujitomo? Bukan. Jadi pada saat saya beli itu, Fujitomo itu merek yang baru. Belum ada atau belum banyak yang menggunakan Fujitomo. Nah, referensinya dari mana Fujitomo? Nah, awalnya referensi dari teman itu Hyoso, karena cari Hyoso itu sulit. Kemudian banyak yang nggak cocok lah harganya. Akhirnya Fujitomo adalah pilihan kayak semacam terpaksa. Alternatif lah. Ya, alternatif. Cuma saya lihat pemirsa dari bentuknya saya yakin nih bakal bagus gitu. Nah, akhirnya saya beli Fujitomo bukan Hyoso. Nah, pertama saya beli, kemudian saya unboxing, kemudian saya gunakan karena kita awal jadi belum ada perbandingan gitu antara Hyoso, Fujitomo, nggak ada perbandingan. Cuma dari teman-teman itu katanya apa ya, agak sedikit memberikan gambaran kurang lah begitu. Tapi karena saya sudah beli, ya mau tidak mau kan harus saya pakai karena harganya juga lumayan waktu itu. Biar lebih tes ngopi dulu, Bung. Oh iya, pemirsa. Jadi dadakan ini nih Fujitomo nih. Tidak ada di konsep tadi. Tidak ada, karena di konsepnya itu antara HSGeki dan Hyoso. Cuma karena ya mungkin jodohnya kali harus Fujitomo gitu. Nah, kemudian bagaimana selama 1 tahun saya menggunakan Fujitomo nih, Bung Jeng? Pertama, memang kalau saya lihat dari user interface atau UI-nya, UI antara Hyoso, Fujitomo dan yang lain, memang di UI ada sedikit apa ya? Ada sedikit kekurangan lah. Tapi sebenarnya secara fungsional tidak ada masalah. Kalau di Hyoso itu kalau ada redaman yang tinggi, sedang, bagus, itu ada warnanya. Nah, kalau Fujitomo, nah, ada warna misalnya hijau, kuning, merah. Nah, kalau di Fujitomo nggak ada. Begitu. Nah, hanya terlihat apa namanya di interface-nya itu terlihat hijau saja, aktif gitu. Redamannya kena. Gitu. Nah, kalau yang redamannya nggak kena itu merah dia. Jadi user interface pemirsa. Jadi user interface memang sedikit lah, nggak terlalu banyak sih kalau kita presentasikan tuh 1% lah. Jadi di user interface memang menurut saya kalah sama Hyoso. Nah, kemudian dari penggunaan. Ya apa namanya, kalau mesin itu 24 jam aktif nonstop kan ada saja kan, entah kendalanya entah itu blank atau apa namanya
kayak kalau listrik itu sepaning gitu kan. Nah, selama penggunaan saya setahun pemirsa, alhamdulillah tidak ada kendala apapun. Jadi selama 1 tahun itu listrik normal aja. Listrik normal, kemudian tidak ada kendala misalnya looping, stagnan atau apa, nggak ada. Pokoknya lancar jaya. Kalau dalam bahasa listrik mungkin ada konslet nggak ada itu. Nggak ada. Weh, mantap berarti ini. Lancar pemirsa. Nah, kemudian selain itu sepengalaman saya apa ya, pokoknya tidak pernah ada kendala misalnya ngehang atau terjadi apa gitu, kendala nggak ada pemirsa. Jadi saya kira mesin Fujitomo yang 4 pon yang saya rasakan selama 1 tahun penggunaan itu cukup handal. Ya, bisa direkomendasikan lah buat teman-teman yang mau menggunakan mencoba OLT Fujitomo. Oke. Nah, jadi pokoknya secara keseluruhan OLT Fujitomo good gitu. Berarti dalam 1 tahun penggunaan Fujitomo ini yang tadinya tidak di alam konsep akhirnya menjadi bagus begitu. Bagus, artinya tidak direkomendasikan dan akhirnya bagus. Nah, pemirsa, sekarang Fujitomo, OLT Fujitomo sekarang sudah ada yang 8 pon. Nah, yang 8 pon saya kira mungkin teknologinya lebih canggih. Saya belum coba, tapi dalam beberapa dalam beberapa bulan ke depan insya Allah saya akan coba beli OLT Fujitomo yang 8 pon. Mantap nih pemirsa. Nah, jadi Bung Jami ini serunya begini. Iya. Kita beli alat-alat di RT RW.net itu kebanyakan kita mencari rekomendasi dari teman-teman yang sudah berpengalaman. Nanya-nanya lah. Nanya-nanya. Gitu. Biar nggak salah. Biar nggak salah dan nggak hambur gitu kan. Karena kita pengen pemirsa harga murah, kualitas bagus, awet lah. Contoh kita beli splicing. Splicing yang untuk nyambung kabel fiber optik itu. Iya. Banyak teman-teman yang merekomendasikan merek-merek lain, ada AI16 atau apalah. Pas saya searching di Tokopedia, ternyata ada splicing yang harganya itu murah, di bawah 10 juta, grass di baru. Akhirnya saya pemirsa coba berpikir out of the box lah, kalau dalam bahasa apa namanya? Bahasa kerennya begitu. Artinya di luar rekomendasi kita ambil. Nah, kalau tidak salah unboxing splicer namanya Fujisumo. Mesinnya itu. Mesinnya namanya Fujisumo. Alhamdulillah nih sampai sekarang udah ribuan sambungan nggak ada kendala. Nanti kita review lah untuk lebih jelasnya. Oh, yang waktu saya masang-masang itu yang di bawah itu. Itu namanya mesin splicing atau splicer gitu ya. Nah, itu nggak rekomendasi juga dari teman-teman gitu. Beli di Tokopedia. Nah, Tokopedia pada saat itu barangnya juga di toko itu kalau nggak salah cuma tinggal 1. Akhirnya langsung saya ambil, saya beli. Awalnya ragu sih pemirsa, tapi setelah dipakai sampai saat ini normal. Nah, kemudian saya juga sekarang nih kemarin unboxing juga OLT Hisfocus, tapi nanti itu kita juga akan review selama penggunaan 1 tahun. Nah, mungkin itu saja kali ya, Bung Jami. Ya. Jadi pemirsa, intinya OLT Fujitomo pemakaian saya selama 1 tahun tidak ada kendala apa-apa. Semuanya good, normal sampai sekarang. Bahkan sering mati lampu juga nggak ada masalah. Jadi boleh untuk jadi rekom gitu. Iya, rekomendasi. Oke. Barangkali pemirsa yang ingin mencoba gitu, Fujitomo. Ini beliau sudah menjalankannya selama 1 tahun normal. Jadi gitu pemirsa. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan di komentar lah. Jangan lupa terus dorong channel kami supaya bisa berbagi atau sharing gitu. Amin. Mungkin cukup ya? Cukup, tapi jangan komen ke sayanya ya. Ya gitu saja pemirsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.